Halo Sobat Ilmuwan Muda, kembali lagi di channel yang akan membantumu mengerjakan skripsi, di channel yang selalu menginspirasi, di mana lagi kalau bukan di Ilmuwan Muda. Pada video kali ini, Ilmuwan Muda akan membahas terkait tips bagaimana menyelesaikan skripsi sambil menunggu keadaan kembali normal. Sebelumnya, Ayam ingatkan ya, buat kalian, kamu yang sedang ngerjain skripsi dan yang belum subscribe Ilmuwan Muda, buruan untuk subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info dan video terupdate Ilmuwan Muda terkait pendidikan. Pengen tahu bagaimana videonya? Tetap saksikan yang satu ini. Nah, berbicara terkait bimbingan skripsi ya. Bimbingan skripsi kan biasanya dilaksanakan secara offline ya. Bagaimana mahasiswa tingkat akhir langsung konsul bertemu dengan dosen pembimbing untuk membahas terkait skripsinya. Tapi kan sekarang kampus sedang dinonaktifkan. Bagaimana dong? Kan kita jadi nggak bisa bertemu dengan dosen pembimbing. Jangan khawatir Sobat Ilmuwan Muda, jangan panik. Karena panik tidak akan menyelesaikan skripsimu. Sombong amat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, jangan khawatir Sobat Ilmuwan Muda. Pada video ini kita akan memberikan tips bagaimana menyelesaikan skripsi sambil menunggu keadaan kembali normal. Tips yang pertama, perbanyak mencari referensi bahan skripsi. Loh, bagaimana kita mencarinya? Biasanya kalau kampus aktif kita bisa ke kampus, ke perpus, mencari buku-buku referensi. Tapi kan sekarang kita nggak bisa pergi ke kampus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Santai Sobat Ilmuwan Muda. Sekarang kan zamannya online ya. Bagaimana kreativitas kita, kemampuan kita aja, kreatifnya seperti apa dalam mencari referensi. Kita bisa mengakses ada perpustakaan nasional. Kita bisa download jurnal-jurnal ilmiah. Kan banyak tuh, internasional maupun Indonesia kan seperti itu. Terus yang ketiga, kita bisa melihat contoh-contoh skripsi-skripsi yang lainnya kan banyak tuh. Ada skripsi yang di open access ya, semua ditampilkan. Karena yang paling penting adalah dalam mencari bahan skripsi kalian harus bisa menemukan contoh skripsi yang mirip dengan skripsi yang akan kalian kerjakan ya. Misalnya kalian bisa dapat 3-5 skripsi yang mirip, nanti itu akan sangat membantu sekali. Seperti itu Sobat Ilmuwan Muda. Lalu tips yang kedua, tanya teman. Kalian bisa tanya teman atau temannya teman ataupun teman dari temannya teman. Pokoknya teman kalian. Bisa itu teman satu angkatan, teman yang beda jurusan, atau senior yang satu jurusan ataupun beda jurusan. Pokoknya teman kalian itu sedang mengerjakan skripsi atau sudah pernah menyelesaikan skripsi. Jangan sampai kalian bertanya kepada teman kalian yang belum pernah mengerjakan skripsi atau teman kalian yang belum kuliah, itu karena 2000 years later. Kalian bisa mencari informasi dari teman kalian terkait pembimbingnya yang enak itu siapa gitu, terus skripsi yang mudah itu seperti apa gitu, terus kira-kira lama ngerjain skripsi itu berapa lama gitu, terus tips dan trik lah kalian bisa tanya-tanya seputar itu kepada teman kalian tadi. Nah teman-teman, tadi yang pertama kan kita sudah mencari referensi-referensi ya terkait skripsi yang akan kita tulis. Lalu yang kedua kita sudah tanya-tanya kepada teman ya, baik itu teman-temannya teman atau senior gitu kan ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah mencari tahu terkait panduan penulisan skripsi. Karena bisa jadi satu universitas saja itu beda ya, antar fakultas, antar jurusan, itu beda cara penulisan skripsinya, bisa jadi. Apalagi kalau dibandingkan dengan kampusmu dengan kampus lain, itu otomatis kebanyakan banyak bedanya teman-teman. Jadi jangan sampai kalian salah dalam menulis skripsi karena kalian tidak baca panduan ya. Jadi kita harus benar-benar paham terkait panduan skripsi dari kampus kita. Apa aja sih biasanya yang ada di panduan skripsi? Biasanya yang pertama yang pasti ada adalah format penulisannya. Mulai dari cover ya, biasanya di cover kan dijelaskan huruf yang digunakan, terus proses penulisan judulnya seperti apa, penyusunnya seperti apa, terus logonya ya ukurannya seberapa gitu. Lalu masuk ke bagian pendahuluan ya, kayak kata pengantar, daftar isi, abstrak, seperti itu. Lalu masuk ke isi, ada di situ bab 1 yang berisi pendahuluan, lalu bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian yang digunakan, lalu bab 4 hasil dan pembahasan, lalu bab 5 penutup, kesimpulan dan saran, dan lalu daftar pustaka. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai kalian nggak baca ya, karena ingat, saya ingatkan kembali
bahwa panduan setiap universitas itu berbeda-beda. Setelah kalian membaca terkait panduan skripsi, tentunya harus paham dong. Nah, sudah paham terkait bagaimana itu skripsi, segera tuliskan skripsi kalian tersebut. Segera buka laptop kalian dan tulis terkait skripsi kalian. Lah, terus kalau salah gimana dong? Jangan takut salah. Sombong amat. Tadi kan sudah ada tips pertama cari bahan, tips kedua tanya teman. Nah, itu tidak akan membuat salah kok, santai. Kalaupun nanti ada yang salah, usahakan salahnya jangan banyak-banyak. Toh nanti juga direvisi kan saat bimbingan dengan dosen pembimbing. Pastikan skripsi yang kalian buat tadi, yang kalian tulis tadi layak untuk segera dikonsultasikan. Kalau sudah layak, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yaitu melaksanakan bimbingan dengan dosen pembimbing. Lalu bagaimana caranya? Kan kita tidak boleh ke kampus untuk ketemu dosen pembimbing. Jangan khawatir, sekarang kan sudah canggih. Kita bisa memanfaatkan kecanggihan itu. Kita bisa menghubungi beliau melalui SMS, melalui WA, ataupun melalui email, seperti itu. Yang paling penting adalah saat kalian menghubungi, kalian harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan tentunya. Yang baik dan sopan itu seperti apa? Nah, misalnya gini, tentunya kalau kalian mau bimbingan nggak langsung to the point dong. Kalian harus mengucapkan salam ya, kayak prolog, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu. Lalu perkenalkan siapa kalian, nama kamu siapa, jurusan apa, universitas apa, dan sampaikan keperluanmu bahwa kamu adalah anak bimbingan dari dosen tersebut dan ingin melaksanakan bimbingan online, seperti itu. Kenapa harus begitu? Karena ingat, itu adalah dosenmu, bukan temanmu. Tips selanjutnya ya, siapkan persyaratan untuk melaksanakan seminar proposal skripsi, seperti itu. Tadi kan sudah konsul ya dengan dosen pembimbing. Nah, meskipun saat bimbingan tadi naskah kalian belum di ACC untuk melaksanakan seminar proposal, jangan khawatir, nanti pasti juga bakalan di ACC. Yang penting siapkan dulu berkas untuk seminarnya tadi. Meskipun ini online ya, tentu saja pasti ada berkas yang harus disiapkan. Misalnya saja foto seperti apa, lalu lembar ACC seperti apa, surat dan lain sebagainya, itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum seminar. Selanjutnya tips yang terakhir ya, tips yang ketujuh adalah laksanakan seminar online sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi ini penting ya, usahakan saat kalian akan melaksanakan seminar online, pastikan tubuh kalian sedang dalam kondisi prima ya, sedang fit, nggak sakit. Terus yang kedua, kalian juga harus sudah paham terkait apa yang akan kalian sampaikan nanti saat seminar online tersebut. Lalu yang ketiga, kalian harus tahu mekanisme seminar online itu seperti apa. Itu sangat penting. Dan yang keempat, pastikan kalian punya akses internet saat melaksanakan seminar online tersebut. Jangan sampai saat kalian seminar menyampaikan presentasi tiba-tiba buffering. Kan lucu nanti itu. Jadi kayak akan bisa jadi mengurangi kepahaman dari dosen tersebut saat menerima presentasi kamu. Nah, seperti itu Sobat Ilmuwan Muda. Oke Sobat Ilmuwan Muda, itu tadi adalah bagaimana tips untuk menyelesaikan skripsi meskipun skripsinya dikerjakan take home karena kita sedang dalam kondisi social distancing. Nah, kalau video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa untuk like, komen apabila masih ada yang kurang jelas, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya ya, terutama teman kalian yang sama-sama sedang ngerjain skripsi. Oke, cukup sekian dari Ayem. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Dadah. Selanjutnya tips yang terakhir ya, tips yang ketujuh adalah laksanakan seminar online sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Terus. Jadi ini penting ya, usahakan saat kalian akan melaksanakan seminar online, pastikan tubuh kalian sedang dalam kondisi prima ya, sedang fit, gak sakit. Terus yang kedua, kalian juga harus sudah paham terkait apa yang akan kalian sampaikan nanti saat seminar online tersebut. Lalu yang ketiga, kalian harus tahu mekanisme seminar online itu seperti apa. Itu sangat penting. Dan yang keempat, pastikan kalian punya akses internet saat melaksanakan seminar online tersebut. Jangan sampai waktu kalian presentasi nanti buffering seperti itu, kan jadinya lucu. Skripsinya dikerjakan take home karena kita sedang dalam kondisi sosial. Untuk itu, kalau
Kalau video ini bermanfaat, cukup sekian dari Ayam. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Dadah.